Kemarin tidak ada yang menerima panggilan. Hari ini ponselnya mati. Jiangzi, apakah kamu tahu Xiao Qiu akan pergi kemana? Aku sudah mencari semua tempat yang harus dicari. Menurutmu, apakah dia tidak bisa berpikir? Apakah keluarga pasien di kasur nomor 2? Datanglah secepatnya. Kondisi pasien benar-benar tidak mudah untuk dikendalikan dan sudah menyebabkan masalah bagi pasien lain. Baik, maaf sekali. Karena beberapa kekuatan yang tidak bisa ditahan, aku harus pergi lebih awal. Maaf sudah merepotkan para guru. Maaf dokter, aku datang terlambat. Jangan sentuh aku, dasar pembohong. Di tubuhmu masih ada luka, kamu harus bekerja sama. Setelah minum obat ini, aku semakin tidak sadar. Apakah kalian ingin seperti pria itu yang ingin mencelakaiku? Ini adalah obat untuk mengobati penyakit mental. Kamu harus bekerja sama. Pembohong. Aku tidak sakit jiwa. Kenapa makan obat? Jangan ribut lagi. Kenapa kamu baru datang? Apa kamu tahu aku sudah telepon berapa kali? Untuk apa aku melahirkanmu? Sudah cukup melampiaskan amarahnya, kan? Maaf, sudah merepotkan kalian semua. Jika situasi masih seperti ini, aku harus meminta kalian untuk melakukan perpindahan rumah sakit. Minum obatnya, aku ada urusan nanti dan harus pergi. Aku tidak bisa terus-terusan mengawasimu. Q. Maaf ya, apa aku menyakitimu lagi? Kamu masih mencintai Acer kan? Benar, aku masih punya kamu. Cepat katakan kamu mencintaiku, Q. Pria itu, dia sudah berbaikan dengan wanita tua itu lagi. Aku telah ditipu olehnya. Semua uangku, mereka berbohong padaku. Ibu juga membuatmu menjadi seperti ini. Kenapa ya? Aku jelas-jelas punya banyak pria, tapi tidak ada yang benar-benar mencintaiku. Apakah karena aku menjadi tua atau tidak cantik lagi? Aku hanya punya kamu, hanya punya kamu. Tidak peduli bagaimana aku memperlakukanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Q, apakah kamu mencintaiku? Cepat katakan. Aku benci kamu. Ibu memikirkan cara untuk kabur darimu setiap hari, tapi aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Katakan saja, kalian sama saja, kamu dan ayahmu dan para pria itu. Kalian semua adalah penipu. Semua penipu yang datang untuk mencelakaiku. Apakah kamu pikir aku ingin melahirkanmu? Jika aku tidak melahirkanmu pada usia semuda itu, apakah aku akan menjadi seperti sekarang ini? Bukankah kamu sendiri yang memilihnya? Orang-orang brengsek itu hanya bisa menjaga diri sendiri. Apa yang kamu lakukan benar? Kamu berbeda dengan mereka. Jangan bercanda. Apa yang sedang dia lakukan? Hei! Ya Tuhan, orang ini benar-benar gila. Ini lantai 10. Dokter Kuang? Aku bisa mencari uang lagi setelah uangnya habis. Hiduplah dengan baik di masa depan. Jangan pergi mencari pria-pria itu lagi. Ibu, aku tidak mencintaimu, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Awalnya aku ingin berkata seperti itu. Terjatuhnya sangat menyedihkan. Masih begitu muda. Jatuh sampai seperti itu, ingin pulih juga sangat sulit. Sudah cukup. Lagi pula pada akhirnya akan diokmarasi. Tanah kembali ke tanah. Hei, Q, kamu di mana? Aku sudah kembali. Kenapa aku tidak melihatmu? Aku lagi berada di rumah duka. Apa? Dia meninggal. Apa yang terjadi? Aneh sekali. Padahal aku sangat membencinya. Aku selalu ingin kabur darinya. Dia jelas-jelas adalah ibu yang sangat buruk, tapi tidak pernah menganggapku sebagai anak. Dia jelas-jelas tidak pernah mencintaiku, tapi kenapa? Kenapa ingin menangis? Kirim lokasimu padaku, aku akan pergi mencarimu sekarang.
Tidak perlu. Aku kembali setelah urusanku selesai. Anak ini, lihat mobilnya. Aku ingin pulang lebih awal untuk makan kue. Hahaha. Hei, hati-hati. Astaga. Berbahaya sekali. Lihat, apa kamu masih berani lari sembarangan? Ibu. Cepat ucapkan terima kasih pada kakak ini. Tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Ibu, waktu itu memanggilnya seperti itu, sudah berapa tahun yang lalu. Lupakan saja, lupakan saja. Jika aku tidak begitu kecil untuk melahirkanmu, apakah aku akan menjadi seperti sekarang ini? Pada akhirnya akan hangus debu kembali menjadi debu. Lalu apa arti keberadaanku? Aku terlahir dengan kesalahan. Jalan ini panjang sekali. Panjang sekali. Apakah lututmu sakit? Melelahkan. Kakiku sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Kalau begitu tidak bisa bergerak. Debu kembali ke debu. Tanah kembali ke tanah. Tanahnya lembut sekali. Aku ingin tidur seperti ini terus. Jangan pernah bangun lagi. Apakah yakin ini jalan dari rumah duka ke rumah Xiaoqiu? Jalan ini sangat terpencil. Biasanya hanya ada kendaraan kargo. Berapa lama aku tidur setelah itu? Tapi ponselnya kehabisan baterai, jadi tidak bisa naik taksi kan? Karena aku adalah anaknya, jadi sudah seharusnya aku tidak bahagia. Aku sudah mencari di tempat lain, hanya tinggal di sini saja. Anak-anak, kita akan mencari di jalan ini secara bergantian. Aku dan orang dewasa akan pergi ke sana untuk melihat-lihat dulu. Baik. Kalau begitu, kita pergi ke sisi lain. Apakah sekarang boleh melaporkan kasus? Apakah sudah lewat dari 24 jam? Sudah mau lewat. Kalau masih belum ketemu, terpaksa lapor polisi. Dengan jumlah kita yang banyak, kita pasti bisa menemukannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Pergilah ke sebelah sana dan lihat. Karena aku adalah anaknya, jadi memiliki takdir yang sama dengannya juga sudah ditakdirkan. Karena aku anaknya. Wah, semuanya cepat kemari. Dia di sini ketemu. Jadi, apakah semua orang juga tidak akan... Xiaoqiu, bagaimana keadaannya? Qiu? Aku akan turun dan menggendongnya keluar. Aku akan pergi bersamamu. Bisakah kamu mendengar kami? Xiaoqiu, apakah kamu baik-baik saja? Peduli?